Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linus Pinardo, nomor BP 25330019. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti. Dalam kesempatan ini kami diberikan tugas oleh Bapak dosen pengampu Dr. Laurentius Arliman SMH sebagai dosen mata kuliah Teori Hukum. Saya merupakan bagian dari kelompok 2 yang membahas tentang teori hukum postmodernis. Teori hukum postmodernis sendiri muncul sebagai kritik terhadap pandangan hukum modern yang menganggap hukum bersifat objektif, netral, dan berlaku sama bagi semua orang. Adapun tokoh-tokoh dalam teori hukum postmodernis ini sendiri antara lain Jacques Derrida, Michel Foucault, dan Jean-François Lyotard. Adapun konsep dasar dan prinsip dalam teori hukum postmodernis antara lain prinsip relativitas, di mana prinsip ini menganggap hukum tidak memiliki kebenaran objektif atau nilai yang tetap. Dalam kenyataannya, hukum memang tidak dapat lepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat, karena hukum sering berubah mengikuti perkembangan zaman, nilai sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam prakteknya, kepastian hukum tetap menjadi prinsip utama dalam negara hukum. Konsep selanjutnya, kritis terhadap metanaratif. Teori hukum postmodernis menolak narasi besar yang mengklaim memiliki kebenaran universal. Kritik terhadap metanaratif penting karena dalam praktiknya, hukum memang sering digunakan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu. Namun, dalam negara hukum tetap diperlukan prinsip-prinsip universal yang menjadi dasar seperti kepastian hukum, asas legalitas, persamaan di depan hukum, dan perlindungan HAM. Konsep selanjutnya adalah prinsip dekonstruksi. Teori hukum postmodernis melakukan dekonstruksi untuk mengungkapkan asumsi tersembunyi dan kontradiksi dalam hukum. Dalam praktiknya, dekonstruksi sangat penting untuk mengkritisi hukum yang terlalu formalistik dan tertutup terhadap kritik. Namun, apabila dekonstruksi dilakukan secara berlebihan, maka hukum dapat kehilangan kepastian dan stabilitasnya. Prinsip selanjutnya adalah prinsip peran kekuasaan. Dalam teori hukum postmodernis menekankan bahwa hukum tidak benar-benar netral, karena dalam praktiknya hukum memang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan. Namun dalam negara hukum modern, hukum juga memiliki fungsi penting sebagai sarana perlindungan HAM, pembatasan kekuasaan negara, dan alat mencapai keadilan sosial. Prinsip terakhir adalah prinsip kontekstualitas dan situasionalitas, yang menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang spesifik. Dalam praktiknya, hukum memang harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat agar penerapannya lebih adil dan manusiawi. Namun, prinsip kontekstualitas tidak dapat dijadikan dasar utama tanpa batas yang jelas, karena kepastian hukum dan persamaan hukum harus tetap dijaga. Adapun pemikiran tokoh-tokoh teori postmodernis seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu menurut Michel Foucault menolak pandangan bahwa hukum memiliki dasar yang objektif dan universal, dan hukum merupakan alat kekuasaan. Terhadap hal tersebut memang benar bahwa hukum sering dipengaruhi oleh relasi kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial. Namun dalam praktiknya hukum tetap memiliki fungsi menjaga ketertiban, perlindungan hukum, perlindungan HAM, kepastian hukum, menciptakan keadilan, dan kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Menurut tokoh Jean-François Lyotard yang menyatakan bahwa dalam masyarakat postmodernis tidak ada narasi besar tunggal yang dapat mengklaim kebenaran atau legitimasi mutlak, dan terdapat beragam narasi kecil yang saling bersaing dan berbenturan. Terhadap hal tersebut, memang benar bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan dan kepentingan sosial. Namun apabila semua kebenaran dianggap relatif dan hanya bergantung kepada narasi yang berbeda-beda, maka akan muncul ketidakpastian hukum, padahal hukum membutuhkan kepastian, konsistensi, dan standar universal untuk melindungi HAM serta menjamin keadilan. Menurut Richard Rorty, menekankan bahwa kebenaran dan makna berasal dari praktik-praktik sosial dan bahasa yang berkembang dalam konteks sosial tertentu. Teori ini membantu
melihat bahwa hukum memang tidak sepenuhnya netral, karena dalam praktiknya di Indonesia sendiri, sering kita lihat bahwa penafsiran hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, media, dan kekuasaan politik. Misal, dalam pembentukan KUHP baru menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia tidak lagi mengikuti warisan kolonial, melainkan menyesuaikan nilai sosial di Indonesia serta diaturnya RJ, hukum adat, dan sebagainya. Namun, jika semua kebenaran dianggap relatif dan bergantung kepada kesepakatan sosial, maka hukum dapat kehilangan kepastian dan objektivitasnya. Adapun beberapa kritik tentang teori hukum postmodernis antara lain, yang pertama, teori hukum postmodernis kurang konsisten dan cenderung ambigu. Adapun alasannya teori hukum ini disebut kurang konsisten, yaitu teori ini terlalu banyak menolak adanya kebenaran objektif dan kepastian universal dalam hukum. Teori postmodernis memandang hukum bukan sebagai sistem yang netral dan absolut, melainkan sebagai produk konstruksi sosial, bahasa, budaya, dan relasi kekuasaan. Akibatnya, hukum dianggap selalu terbuka untuk berbagai tafsir sesuai konteks sosial dan politik yang berkembang. Terhadap kritikan tersebut, saya sebagian setuju terhadap hal ini. Di satu sisi, teori hukum postmodernis memiliki kontribusi penting karena mampu membongkar dominasi kekuasaan dalam hukum, serta menunjukkan bahwa hukum seringkali tidak benar-benar netral. Pendekatan ini membantu melihat bagaimana hukum dapat dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan negara atau kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia, pendekatan postmodernis relevan untuk mengkritisi praktik penegakan hukum yang diskriminatif, tebang pilih, dan dipengaruhi kepentingan politik. Namun di sisi lain, apabila relativisme postmodernis diterapkan secara berlebihan, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penolakan terhadap standar objektif berpotensi membentuk penafsiran hukum menjadi terlalu bebas dan berbeda-beda antar aparat penegak hukum. Kondisi tersebut dapat mengurangi asas kepastian hukum yang merupakan prinsip utama dalam negara hukum. Oleh karena itu, teori postmodernis tetap memerlukan batas berupa konstitusi, hak asasi manusia, dan asas legalitas agar interpretasi hukum tidak menjadi sewenang-wenang. Hubungan kritik ini dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia terlihat dalam pembaruan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketiga regulasi ini menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang lebih fleksibel dan kontekstual, tetapi sekaligus memunculkan persoalan konsistensi interpretasi. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana, terdapat pengaturan baru mengenai pidana kerja sosial, pidana pengawasan, restoratif justice, serta sejumlah delik yang bersifat elastis seperti penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap lembaga negara, dan delik kesusilaan. Pendekatan ini mencerminkan pengaruh pemikiran postmodernis yang melihat hukum harus menyesuaikan nilai sosial masyarakat Indonesia, bukan sekedar mengikuti model kolonial yang kaku. Akan tetapi, rumusan pasal ini terlalu terbuka juga untuk memunculkan kritik karena berpotensi ditafsirkan secara berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat mekanisme keadilan restoratif, plea bargain atau pengakuan bersalah, dan perluasan perlindungan hak tersangka maupun korban. Pembaruan ini sendiri menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi dipahami secara tunggal sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sarana dialog dan pemulihan sosial. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut juga dapat menimbulkan inkonsistensi apabila tidak disertai pedoman yang jelas, karena penyidik, jaksa, dan hakim dapat memiliki penafsiran berbeda mengenai syarat penerapan restoratif justice atau penghentian penuntutan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memperlihatkan upaya harmonisasi seluruh ketentuan pidana dengan KUHP baru. Akan tetapi perubahan besar
terhadap ancaman pidana, kategori denda, dan penyesuaian hukum di luar KUHP juga memunculkan persoalan kepastian hukum dalam praktik transisi penerapan aturan lama ke aturan baru. Bahwa ada pun contoh kasus apabila dikaitkan antara teori hukum postmodernis dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana, yaitu contohnya adalah pencemaran nama baik di media sosial, karena sering menimbulkan perdebatan antara fakta hukum dan konstruksi narasi sosial. Dalam beberapa kasus, kritik atau pendapat di media sosial dapat ditafsirkan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, tergantung pada sudut pandang penegak hukum dan tekanan opini publik. Hal ini menunjukkan bahwa ketika hukum terlalu dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan interpretasi naratif, maka fakta objektif mengenai niat, konteks, dan kerugian nyata dapat menjadi kabur. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa dalam penanganan perkara dengan jenis yang sama, bisa jadi nanti hasilnya akan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kritik teori hukum postmodernis cenderung mengabaikan fakta dan realitas yang memiliki dasar hukum yang kuat. Teori ini berhasil menunjukkan bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya netral dan selalu dipengaruhi oleh relasi sosial serta relasi kekuasaan. Demikianlah pembahasan kami tentang teori hukum postmodernis dikaitkan dengan penerapannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.